bergerak bersama guru penggerak menebar. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nias Utara. Saya Asi Nurhayati Siburian dari SMP Negeri 6 Lahewa. Saya Hunter Manik dari SMK Negeri 1 Lahewa. Saya Lelis Warniwati Winrato dari SD Negeri 07671 Lasara Lafang. Kami akan mempraktikkan praktik coaching dalam modul 2.3 calon guru penggerak. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Asi. Selamat pagi Pak. Baik Ibu Asi, saya tadi dapat kabar kalau Ibu akan melakukan praktik coaching hari ini. Iya benar Pak. Iya. Jadi sebelum melakukan praktik coaching ada beberapa indikator yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Saya adalah sebagai supervisornya. Ada untuk melakukan praktik coaching nanti Bu, saya akan menyampaikan beberapa acuan. Yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selain itu, Ibu juga harus diharapkan menerapkan kompetensi yang dimiliki oleh coach dalam praktik coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu? Iya Pak. Ya baik Bu, sebelum melakukan proses coaching nanti, Ibu juga diharapkan untuk memberikan atau menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Bagaimana? Sudah bisa dipahami Bu? Sudah Pak. Iya Bu, jadi sebelum Ibu juga saya mau bertanya sama Ibu, boleh ya? Silakan. Sebelum kita mulai Ibu, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu harapkan dalam proses coaching nanti? Ya, jadi saya ingin kompetensi coaching yang saya capai itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. berarti ketiga-tiga dari kompetensi coach itu yang akan Ibu sampaikan, yang Ibu nampakkan nanti dalam percakapan coachingnya. Jadi dari ketiga kompetensi yang ini tadi Bu, kira-kira secara spesifik yang akan Ibu kembangkan yang bagian mana Bu? Nah, kalau secara spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi coachingnya mendengarkan aktif Pak. Kenapa? Karena saya ingin memahami lebih benar-benar lagi masalah yang dihadapi oleh coach saya. Baik, luar biasa ya. Jadi kompetensi yang secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Baik Bu. Jadi untuk yang ketiga Bu, saya juga mau menanyakan tentang indikator ketercapaian dalam praktek coaching nanti kepada Ibu. Kira-kira indikator yang bagaimana yang akan Ibu capai dalam percakapan nanti? Nah, indikatornya saya nanti bisa memberikan ataupun menambahkan pertanyaan cerita kepada coach saya. Jadi saya nanti bisa bagaimana sebenarnya alur saya itu pada saat melakukan coaching Pak, seperti itu. Baik Bu, berarti proses coachingnya nanti itu diharapkan sesuai dengan alur tirta dalam percakapan itu, kemudian sehingga coach benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu. Baik Ibu. Baik Bu, itu aja pertanyaan dari saya. Selamat melakukan praktek coachingnya hari ini. Semoga sesuai dengan harapan yang kita miliki bersama-sama. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Pak. Iya. Untuk nanti juga Bu, kita akan bertemu kembali setelah observasi, setelah praktek coaching yang Ibu buat. Karena nanti juga dalam praktek coaching saya juga ada bersama-sama dengan Ibu dan coachingnya untuk melihat percakapan yang akan kita buat bersama. Gitu ya Bu? Iya Pak. Baik Bu, terima kasih. Silakan Bu untuk melakukan prakteknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu. Selamat pagi Bu Asi. Apa kabarnya hari ini Bu Eli? Sehat Bu. Ibu juga bagaimana? Puji Tuhan saya sehat. Tapi sepertinya saya lihat seperti ada yang mengganggu pikiran Ibu ya. Iya Bu, memang ada Bu masalah yang mengganggu pikiran saya. Boleh ya Bu, saya bertukar pikiran sama Ibu, apa boleh saya bercerita dengan Ibu dengan masalah saya? Ibu dengan senang hati, silakan Ibu. Nanti setelah ini kira-kira tujuan yang ingin diharapkan dari diskusi kita apa? Iya, saya nanti berharap Bu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini setelah saya bercerita dengan Ibu Asi. Baik Bu, dengan senang hati. Kira-kira tadi masalah Ibu Lili apa? Iya, masalah yang saya hadapi selama ini Bu, khususnya di kelas saya, yaitu tentang sebagian dari siswa saya yang kurang termotivasi untuk belajar, atau ada sebagian dari siswa saya
kurang bersemangat untuk belajar. Itu masalah saya, Bu. Oh, kurang bersemangat ya Bu ya, artinya kurang termotivasi juga dalam belajar Bu ya. Bu, menurut Ibu kira-kira ini pembelajarannya ini hanya pada kelas Ibu atau seluruh kelas anak-anak itu kurang termotivasi belajar? Yang saya tahu, Bu, khusus di kelas saya, karena saya juga hanya masuk di kelas 4 karena saya adalah wali kelas 4. Oh, berarti hanya di kelas Ibu saja ya Bu ya. Menurut Ibu Leli, kira-kira penyebab anak-anak menjadi kurang termotivasi dalam belajar itu karena apa? Iya, yang saya tahu, Bu, menurut saya mungkin karena saya cara penyampaian materi itu kepada siswa saya yang monoton ya, Bu. Hanya saya berfokus pada materinya saja, jadi tidak ada variasi saya untuk menyampaikan materi itu kepada anak-anak. Oh begitu. Biasanya kalau Ibu menerapkan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Iya, yang saya buat selama ini, Bu, saya hanya memakai buku saja, buku paket yang sudah disediakan di sekolah, dan berhubung juga karena banyak kesibukan, Bu, jadi tidak ada waktunya lagi untuk memberikan waktu sepenuhnya kepada siswa saya itu di kelas. Oh jadi begitu ya Bu ya, karena juga Ibu punya kesibukan, jadi kurang bisa membagi waktu terhadap pembelajaran anak di kelas ya Bu. Iya. Oh baik. Kalau begitu Bu, rencana Ibu ini seperti apa untuk masalah yang disampaikan ini? Iya. Dan rencana saya, Bu, saya ingin menyiapkan diri pada masalah yang sudah saya hadapi selama ini. Kalau memang selama ini saya kurang fokus pada murid saya atau hanya penyampaian materi itu secara monoton, jadi rencana saya ke depan, Bu, setelah saya tahu apa penyebabnya, saya menyiapkan diri. Kemudian saya memakai segitiga restitusi dan memakai pembelajaran berorganisasi. Luar biasa itu Bu Leli, saya juga sependapat dengan Ibu Leli dalam hal rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk kedepannya Ibu Leli, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Ya, rencana saya, Bu, komitmen nanti yang saya lakukan nanti kedepannya, saya terus melaksanakan dengan sepenuh hati, mengatur waktu, membuat modul ajar sebelum masuk di dalam kelas, dan tetap memakai model pembelajaran berdifferensiasi. Sangat bagus itu Bu Leli, saya yakin dan percaya Ibu Leli pasti bisa melakukannya. Semangat terus buat Bu Leli ya Ibu. Iya, Bu, terima kasih, Bu, atas semangat yang diberikan oleh Bu Asih kepada saya. Iya, sama-sama. Lalu ini setelah kita berdiskusi seperti ini, perasaan apa yang dirasakan? Ya, saya merasa agak lega, Bu. Beban yang saya pikirkan selama ini rasanya berkurang, Bu. Nah, jadi yang saya senang lah, Bu, karena saya sudah bercerita dengan Ibu tentang masalah saya ini. Baik Ibu, semoga nanti juga setelah ini permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan ya Bu ya. Iya, Bu, saya usahakan. Tetap semangat Ibu Leli. Iya, Bu, terima kasih, Bu Asih. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu Asih. Selamat siang Pak. Bagaimana tadi Bu sudah menerapkan praktik coachingnya? Iya sudah Pak. Gimana perasaan Ibu? Ya tentunya saya tenang dan juga lega bisa merasakan masalah yang dialami oleh coach saya. Iya, saya juga melihat tadi keadaannya coachnya sangat-sangat puas dengan permasalahan yang dihadapinya sehingga dia boleh menemukan jalan keluarnya begitu ya Bu. Kemudian dari hasil coaching yang tadi Bu, saya mau menanyakan dari yang sebelumnya juga. Tadi kan sudah kita bahas bahwasanya ada kompetensi yang akan Ibu terapkan dalam proses coaching tadi. Kira-kira bagaimana tadi penerapannya proses coaching yang Ibu lakukan? Iya Pak, baik Pak. Proses coaching yang saya lakukan tadi itu penerapannya sesuai dengan indikator ketercapaian saya, yaitu di sini saya melihat saya sudah bisa menerapkan alur tirtapa. Ini tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab sudah ada pada saya terapkan untuk coach saya. Selain itu juga saya sudah menerapkan kompetensi coaching Pak, di mana ada kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dan juga dia itu menggunakan aktif ya Pak ya. Itu sudah terapkan. Saya juga melihat tadi dari catatan saya ini juga saya
menilai bahwa Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coaching dalam proses coaching tadi gitu. Tapi untuk Ibu tadi kan saya tanya untuk secara spesifik apa yang kompetensi yang bagaimana, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan gitu. Ibu tadi mengatakan mendengarkan aktif. Bagaimana perasaan Ibu atau bagaimana dalam proses coaching tadi yang menurut Ibu? Apakah sudah memang baik atau bagaimana? Iya Pak, baik Pak. Menurut saya proses coaching tadi saya itu sudah baik. Kenapa? Sesuai dengan yang saya indikatornya tadi itu mendengarkan aktif. Jadi saya sudah mendengarkan benar-benar coaching saya ini masalahnya seperti apa, dan saya juga bisa merasakan. Saya juga bisa bekerja sama dengan coaching saya ini. Saya sangat lega sekali bisa membantu coaching saya. Baik, luar biasa ya Bu. Saya juga melihat tadi semua kompetensi yang harus dimiliki coach itu dalam proses coaching itu sudah terlihat. Kemudian Ibu Jaya juga tadi sudah memperlakukan alur cerita atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga kepada coachnya, sehingga coach dia juga tadi boleh merasakan bahwa kehadiran penuh juga ada tadi di situ, sehingga yang juga boleh terlihat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, begitu ya Bu. Selanjutnya Bu, saya mau bertanya sama Ibu, apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu kembangkan untuk proses-proses berikutnya dalam proses coaching? Nah, untuk proses berikutnya saya ingin lebih mendalami ataupun memahami lebih dalam lagi kompetensi coaching untuk kedepannya Pak, supaya lebih baik lagi. Berarti yang ketiga-tiga tetap harus dilaksanakan begitu ya Bu. Oke Bu, demikian Bu untuk selanjutnya. Semoga lebih semangat lagi dalam proses coaching berikutnya. Semoga sukses di dalam perjalanan guru penggerak. Terima kasih Bu Asih. Terima kasih kembali Pak, terima kasih juga buat bimbingan dan kesempatan yang Bapak berikan. Sukses juga buat Bapak Pak. Baik. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar